dokter. Sering? Iya, Bisa jogging, bermain sepak bola. Biasa berangkat dan pulang dari tempat kerja. Dampak yang bisa terlihat langsung biasanya kulit menjadi lebih kusam atau menjadi lebih gelap. Kulit gelap. kulit belang. Biasanya memakai sunscreen. Pakai sunscreen. Menggunakan jaket untuk melindungi kulit atau menggunakan sarung tangan. Paparan sinar matahari itu sebenarnya memberikan manfaat yang cukup besar untuk tubuh kita. Dia adalah salah satu cara alami untuk tubuh kita mendapatkan asupan vitamin D. Pertama adalah biasanya dimulai dengan kulit yang memerah. Nah, kulit memerah kemudian menjadi terbakar. Biasanya akan ditandai dengan gambaran awal berupa kulit yang sangat gatal, kemudian dia lama-lama jadi perih. Setelah perih itu nanti biasanya akan terjadi kulit yang kemerahan sampai bisa jadi kulitnya itu mengelupas. Nah, kemudian paparan matahari dalam waktu yang lama juga akan berpengaruh terhadap perubahan pigmentasi kulit. Jadi akan ada perubahan warna kulit, tonnya nggak sama nih gitu. Biasanya itu akan kita lihat sebagai bentukan flek, freckles, ataupun melasma. Biasanya kalau orang-orang kita sebutnya sebagai flek gitu ya. Nah, paparan matahari secara langsung dalam waktu yang lama itu dapat menyebabkan penuaan dini. Iya, jadi ada beberapa penelitian memang disebutkan bahwa orang yang beraktivitas di luar ruangan dan terkena langsung dari sinar matahari itu akan lebih cepat tua daripada orang yang beraktivitas di dalam ruangan. Kenapa? Karena ketika kulit kita itu terpapar sinar matahari, apalagi dalam waktu yang lama, dia itu dapat menyebabkan terjadinya penguapan hidrasi kulit yang nantinya dapat menyebabkan penurunan elastisitas kulit, perubahan warna kulit, dan otomatis akan terjadi atau terlihat sebagai penuaan dini atau lebih cepat tua gitu. Nah, yang ketiga, ketika terjadi paparan sinar matahari langsung, itu otomatis akan terjadi kerusakan di kulit kita. Ketika terjadi kerusakan di kulit kita, itu akan menyebabkan sel darah putih terutama yang akan membantu ketika terjadi kerusakan itu dia bekerja pada area kulit yang terbakar, dan otomatis itu akan menyebabkan terjadinya penurunan sistem imun di bagian tubuh yang lain. Yang terakhir, yang paling membahayakan adalah dapat menyebabkan terjadinya kanker kulit. Jadi kanker kulit itu memang bukan merupakan efek langsung dari paparan matahari. Jadi kalau kita cuma 1 kali, 2 kali agak lama di paparan matahari mungkin tidak langsung terjadi kanker. Tapi ketika paparan itu terus terjadi konstan dan bertumpuk terus-terusan, itu akan menyebabkan kerusakan kulit, bahkan kerusakan itu sampai bagian DNA biasanya. Nah, paling sering itu biasanya adalah karsinoma sel basal yang banyak terjadi, KSP, biasanya berupa benjolan hitam atau seperti tai lalat yang mudah berdarah di kulit. Kemudian bisa juga KSS, karsinoma sel squamosa, dan mungkin yang paling sering didengar nih adalah melanoma. Nah, melanoma itu yang paling bahaya karena apa? Karena dia bisa menyebabkan kematian. Kadar paparan sinar matahari yang tepat adalah untuk Indonesia ya, itu adalah pada jam 8 sampai jam 9 dengan lama paparan sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, kalau kelebihan gimana, Dok? Kalau kelebihan, otomatis paparan sinar matahari yang terlalu lama dan langsung bersentuhan dengan kulit kita akan menimbulkan beberapa dampak buruk terhadap kulit kita. Yang pertama, tentu saja kita wajib menggunakan sunscreen atau sunblock atau tabir surya. Jadi, sunscreen ataupun sunblock itu merupakan proteksi pertama dari kulit kita karena dia di dalamnya terkandung yang namanya SPF dan juga PA. SPF itu Sun Protection Factor yang melindungi kulit dari sinar UVB, sedangkan PA adalah Protection Guide for UVA. Jadi dia melindungi kulit kita dari UVA. Nah, dengan adanya itu otomatis kulit kita akan terproteksi dari efek buruk di paparan sinar matahari ini tadi. Yang kedua, kalau bisa kita harus menghindari aktivitas pada saat paparan sinar matahari itu memberikan indeks bahaya yang paling tinggi. Dia paling tinggi adalah pada saat di jam 10 sampai jam 4 sore. Oleh karena itu, Sobat Idaman sebaiknya hindari banyak beraktivitas di luar ruangan pada jam-jam tersebut jika tidak ingin mendapatkan dampak buruk dari paparan sinar matahari ini. Yang ketiga, tentu saja kita dapat menggunakan
alat pelindung, pakaian pelindung. Misalnya dari atas topi, kemudian pakaian panjang, jaket, kemudian celana panjang, atau dapat juga kita lengkapi dengan penggunaan kacamata hitam atau sun visor. Nah, yang terakhir yang juga tidak boleh kita lupa, ketika terjadi paparan sinar matahari itu otomatis kulit kita akan terjadi kerusakan dan itu mengakibatkan terjadi penurunan antioksidan di dalam kulit kita. Otomatis proteksi yang kita lakukan tidak hanya dari luar, tapi juga dapat kita lakukan dari dalam. Gimana caranya proteksi dari dalam? Yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang tepat, makanan yang mengandung kadar antioksidan yang tinggi. Nah, kadar antioksidan yang tinggi biasanya dapat kita dapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang seperti apa, Dok? Sayuran dan buah-buahannya itu bisa kita lihat dari yang biasanya memiliki pigmen warna oranye ataupun merah. Jadi seperti tomat, wortel, pepaya, delima ataupun ubi itu dapat kita konsumsi untuk membantu peningkatan antioksidan tubuh. Dan satu lagi, jangan lupa, karena ketika kulit kita terpapar sinar matahari, terjadi penguapan hidrasi, otomatis harus kita imbangi dengan konsumsi cukup air putih agar menjaga hidrasi kulit kita tetap terjaga. Jadi untuk sobat idaman semua, pian-pian yang ada keluhan karena tadi efek dari paparan sinar matahari ini, misalnya kulit terbakar atau kulit memerah atau seperti yang tadi saya sebutkan, ataupun ada keluhan kulit yang lainnya, ayo pian-pian semua datang ke Poliklinik Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru. Kami tunggu kedatangan pian semua. Terima kasih.